Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah anak gembala yang nakal. Di sebuah desa ada seorang anak gembala yang mendapatkan tugas dari seorang saudagar kaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ia mendapatkan pesan dari sang majikan untuk menjaga dombanya dengan baik dan berteriak minta tolong jika ada serigala yang datang. Ketika mengembala di padang rumput, anak tersebut merasa bosan. Ia pun berbuat jahil dengan berteriak minta tolong, padahal tidak ada serigala yang mendatanginya. Mendengar suara teriakan anak gembala, para warga pun berdatangan hendak menolong. Tapi bukan serigala yang ditemukan, malah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu warga desa. Kenakalan anak gembala tersebut pun dilakukan beberapa kali. Dan setiap kali warga mendatangi teriakan anak gembala, lagi-lagi si anak gembala hanya tertawa saja. Sampai pada suatu hari benar-benar datang segerombolan serigala hendak memangsa domba-domba yang digembalakan. Karena panik, si anak gembala pun berteriak minta tolong. Tapi tidak ada warga yang mau menolongnya, karena mereka menduga si anak hanya bermain-main saja. Alhasil semua domba berhasil dimangsa oleh kawanan serigala, dan si anak gembala pun dimarahi oleh majikannya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah seekor serigala dan ayam. Pada suatu hari di dalam hutan belantara, terlihat seekor serigala sedang kelaparan. Ia mencari mangsa ke sana kemari, namun ia tidak menemukan mangsa yang ia cari. Di tengah perjalanan ia melihat seekor ayam. Karena sudah sangat lapar, ia pun mengincar sang ayam tersebut. Secara diam-diam, serigala mendekati ayam. Ia pun langsung menerkam ayam tersebut. Melihat kedatangan serigala yang datang secara tiba-tiba membuat sang ayam sangat terkejut. Pada saat ayam akan melarikan diri, namun salah satu kakinya dipegang oleh serigala. "Kena kau. Kau tidak bisa lari dariku, ayam. Haha," ucap serigala dan langsung membawa ayam tersebut ke rumahnya. Serigala sangat senang mendapatkan mangsa yang lezat. Ia pun membayangkan memakan daging ayam yang sangat lezat sampai air liurnya keluar. Ia sangat tidak sabar untuk melahap mangsanya tersebut. Namun pada saat serigala akan melahapnya, sang ayam berkata, "Hei tuan, sebelum kau melahapku, sebaiknya kau berdoa terlebih dahulu," ucapnya. Mendengar yang diucapkan sang ayam, serigala pun menunda keinginannya untuk melahap ayam. "Berdoa? Bagaimana caranya? Ayo cepat beritahu aku," kata serigala bertanya kebingungan. "Aku pernah melihat manusia yang sedang berdoa. Ketika mereka akan berdoa, mereka biasanya melipat tangannya di dada saat berdoa," jawab ayam tersebut. Serigala pun menuruti yang dikatakan ayam. Ia pun segera melipat kedua tangannya di dada. Selain melipat kedua tangannya, manusia juga menutup matanya saat berdoa, kata sang ayam melanjutkan perkataannya. Serigala pun menuruti perkataan ayam.
Dengan semangat, ia melipat kedua tangannya di dada dan menutup kedua matanya. Namun pada saat ia menutup kedua matanya, dengan sangat cepat ayam tersebut terbang dan melarikan diri. "Selamat tinggal serigala yang bodoh," kata sang ayam yang senang karena berhasil meloloskan diri dari cengkraman serigala. Akhirnya ayam berhasil meloloskan diri dengan sangat mudah. Sementara serigala pun membuka kedua matanya. Ia tidak sabar untuk segera melahap mangsanya. Namun ia sangat terkejut melihat sang ayam sudah tidak ada di hadapannya. Ia pun segera mencari ayam tersebut. Namun ayam dengan sangat cepat melarikan diri dan tidak dapat ditemukan. Serigala sangat marah karena ia ditipu oleh ayam. Ia pun merasa sangat bodoh karena tertipu oleh calon mangsanya. Ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari mangsa dan menahan rasa laparnya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang pintar dengan banyak belajar, agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Harimau dan tapir. Suatu hari di sebuah lembah, seekor tapir pergi mencari seekor harimau. Dia mengajak sang harimau untuk pergi menangkap domba bersama. Harimau dan tapir itu sudah saling mengenal sejak lama, dan mereka berteman dengan baik. Sang tapir berjalan memasuki lembah di mana harimau itu tinggal, dan setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia ke tempat sang harimau. Namun sang harimau tidak terlihat di tempat biasanya. Kemudian sang tapir mencarinya ke sebuah rawa yang berada dekat dengan lembah tersebut. Sang tapir melihat sang harimau sedang minum air rawa tersebut, dan dia menghampiri sang harimau. "Aku mencarimu ke tempat biasa kau beristirahat, namun kau tidak berada di sana, dan akhirnya aku menemukanmu sedang minum air di rawa ini," kata sang tapir. "Kenapa kau mencariku sampai sejauh ini?" tanya sang harimau. "Aku mencarimu untuk pergi berburu bersama-sama," jawab sang tapir. "Kebetulan sekali aku sedang lapar. Kemana kita akan pergi berburu?" tanya sang harimau. "Aku tahu sebuah tempat di mana para domba bersembunyi. Ikutlah denganku," pinta sang tapir. "Baiklah," jawab sang harimau. Mereka pergi keluar dari lembah itu menuju sebuah tebing, di mana tebing itu terdapat sebuah gua yang cukup besar dan cukup dalam, dan gua itu sangat gelap. Gua itu adalah tempat tinggal para domba-domba. Mereka sering bermalam di gua itu, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka kecuali sang tapir. Ketika sampai ke mulut gua tersebut, sang harimau dan sang tapir membuat sebuah rencana sederhana. "Begini harimau, aku memiliki sebuah rencana," kata sang tapir. "Apa rencanamu?" tanya sang harimau. "Rencanaku sederhana, kau tunggu di mulut gua ini dan aku akan masuk ke dalam gua lalu menggiring para domba keluar. Saat itulah kau sergap mereka," kata sang tapir. Kemudian masuklah sang tapir ke dalam gua tersebut secara perlahan. Dia berusaha masuk tanpa diketahui oleh para domba, dan ketika sang tapir sudah berada dekat para domba yang berkumpul, sang tapir bersuara dengan keras terus-menerus sambil menendang-nendang ke tanah dan bertingkah ke sana kemari sehingga mengagetkan para domba. Para domba yang mendengar suara gaduh itu takut dan lari terbirit-birit keluar dari gua.
Lalu sang harimau yang menunggu di mulut gua menyergap beberapa domba. Setelah itu, sang tapir keluar sambil mengadahkan kepalanya dengan bangga. Kau lihat bagaimana para domba itu ketakutan dan lari terbirit-birit karena suara gaduh yang aku buat, kata sang tapir. Ya, aku melihatnya dengan sangat jelas, kata sang harimau. Jika saja aku tidak tahu kalau kaulah yang membuat suara seperti itu, aku pun pasti akan seperti domba-domba itu berlari ketakutan, kata sang harimau. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bekerja sama dan gotong royong akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Seseorang tidak akan terpengaruh dengan bualan orang bermulut besar jika dia mengenalnya dengan sangat baik.